itu tentunya apa yang harus kita lakukan? Mm-mm. Tentunya ya kita perketat lagi protokol Iya, kesehatan. Pelajaran pengalaman tahun kemarin itu sebenarnya pelajaran yang sangat berharga. iya, Nah, untuk bisa kita mengambil manfaat atau mengambil hikmah dari suatu kasus, tentunya iya. kita nggak perlu ketika kasus itu jelek, nggak perlulah kita ulang. Sudah pernah ada kasus seperti itu, Mm-mm. tentunya kita sudah bisa belajar bahwa protokol kesehatan itu penting. Iya, Penggunaan masker itu penting. Kemudian ketika seseorang itu sakit, nggak cuma di rumah sakit ya, ketika ada karyawannya yang sakit wajib untuk izin untuk istirahat, tapi iya. secara umum saja masyarakat Mm-mm. umum ketika kita memang ada sakit, entah itu batuk flu biasa ataupun enggak biasa, karena saat ini masyarakat Iya, memang ketika batuk pilek flu gitu cenderung ini flu biasa karena iya. COVID memang cenderung turun kan Mm-mm. kemarin-kemarin. Cuman nggak janganlah kita remehkan. Iya. Daripada kita nganggap itu cuma flu biasa, kita mikirnya, udahlah ini sakit, saya harus istirahat. Istirahat dulu, pakai Benar. maskernya, Mm-mm. kemudian jangan istilahnya itu keluar-keluar, Mm. ikut acara-acara, sehingga risiko penularannya akan lebih minimal lagi. Iya. Seperti itu. Mm. Begitu, Mbak. Iya. Memang kalau lansia tuh lebih rentan gampang terserang virus tersebut ya. Virus apapun ya dokter ya. Iya, virus Mm. apapun, Iya. dan meskipun varian Omikron Mm-mm. dikatakan bahwa dari penelitian tidak menimbulkan dampak yang lebih berat, Iya. itu pada kasus umum. Tapi Mm. ketika pada kasus lansia dengan Mm-mm. komorbid, itu sudah terbukti. Bahkan Iya. dari yang awal-awal kemarin, Omikron awal pun, angka kematian pasti akan tetap naik Iya. seiring dengan peningkatan kasus. Mm-mm. Karena angka kematian tentunya yang meninggal tentunya ya usia tua, dengan Iya. komorbid, Mm-mm. tanpa vaksinasi sebelumnya, seperti itu. Iya. Ya, kemudian apa yang harus dilakukan dokter untuk pengobatannya dan juga pencegahannya dokter Hartanto? Nah, untuk pengobatan, misalnya Mm-mm. ketika ada kasus, ada seseorang Iya. kemudian batuk, demam, apalagi disertai sesak napas. Mm-mm. Kadang pasien nggak mengeluh sesak napas, tapi kita Iya. lihat misalnya orang serumah ngelihat kok napasnya cepat, jadi Mm-mm. kembang kempisnya dada semakin bertambah cepat, kalau Iya. dewasa di atas 30 kali, lebih baik diperiksakan. Dan ketika diperiksakan kemudian diminta rawat di ruang isolasi, mohon tolong janganlah terus istilahnya itu pulang paksa seperti Iya. itu, Iya. jangan. Mm-mm. Jadi ruang isolasi itu ya ruangan sama ruang perawatan, cuman memang ruang perawatan disendirikan, Iya. ruangannya khusus, kemudian tidak ditungguin, seperti itu Mm-mm. aja. Tapi untuk pelayanan semuanya sama. Memang kita Iya. pakai APD lebih Mm-mm. lebih lengkap karena tentunya tenaga kesehatan resiko tertular Iya. kan lebih tinggi. Iya. Lebih Jadi steril ya jangan dok. kok terus, Mm. Iya. jangan terus akhir-akhir ini trennya kan ketika pasien kita, oh ada demam, ada Iya. sesek, ada batuk, Mm-mm. ada pneumonia, kita suspek, waduh enggak mau, Iya. marah-marah, minta pulang dan lain-lain. Iya. Nah, Takut. dengan kasus seperti itu, Mm. balik lagi dengan kondisi yang lebih berat, tentunya Mm-mm. tata laksananya akan lebih sulit daripada Iya. saat awal-awal. Mm-mm. Seperti itu. Jadi ketika memang sudah timbul gejala, Mm-mm. ada baiknya segera diperiksakan. Dan ketika Iya. disuspek ya, ketika pasien dicurigai terkena COVID, Mm-mm. ikuti alurnya, Iya. gitu ya. Iya. Pasien sudah takut dulu kalau di suspek ya. Dokter takut Nah, positif seperti betul. itu. Baik, nanti kemudian pulang, kemudian kambuh lagi, mau masuk lagi dari Nah, dan itu sudah resiko menularkan ke juga. beberapa orang juga kan. Betul, iya dokter ya. Mungkin Pak Bejo mau menambahkan? Pak Bejo silahkan. Iya, masih di mute Pak Bejo. Modulasinya belum keluar. Mikrofonnya Ya, belum ya. dibuka. Iya, Oke, monggo silakan ini ya Pak Bejo ya. masih hanya saya ingin menambahkan kepada Iya. masyarakat. Jadi saat ini pandemi itu belum usai. Jadi Mm-mm. mohon tadi udah sampai kayak ya kita harus jujur atas status kita. Jadi Iya. kalau memang itu sakit, Mm-mm. itu ya kalau memang nggak mau periksa, oke, nggak mau periksa. Kalau memang tidak Iya. ada gejala yang kemudian memberatkan, hasilnya hanya batuk ringan, Mm-mm. tidak masalah. Tapi tolong untuk kemudian jujur kepada terutama teman-teman rekan kerja ya. Iya. Kalau bisa ya itu istirahat dulu, ya. Mm-mm. Istirahat dulu. Kalau kemudian muncul gejala-gejala yang membahayakan sesak napas apa ya,
segera ke rumah sakit. Iya. Kemudian juga tadi untuk mematuhi, jadi kalau memang diminta isolasi ya harus patuh. Jadi selama ini memang ternyata trennya memang betul oleh Pak Dr. Hartanto ini. Kami sering dapat laporan dari rumah sakit ini, Pak, gimana APS mohon untuk segera dilakukan pelacakan ini memang, jadi mohon untuk bisa mematuhi. Dan ini sekali lagi kami sampaikan untuk bagaimana kepedulian sosial terhadap keluarga, terutama yang punya anak-anak, orang lanjut usia, penderita komorbid, untuk bagaimana kita peduli mereka, ya. Mereka ayo kita bawa ke pasienkes yang ada vaksinasi. Kami buka layanan tiap hari di puskesmas, juga di mall pelayanan publik itu suasananya nyaman. Kalau mau sekalian pajak motor atau perizinan bisa di sana di mall pelayanan publik itu kami buka. Ya. Kemudian jangan lupa saat ini kelihatannya masyarakat sudah mulai melupakan cuci tangan pakai sabun. Iya, ini kelihatannya sarana-sarana sudah tinggal wadahnya, airnya sudah tidak ada. Keran-kerannya lah ini, kan kita kembali ini CTPS ini ya, untuk bagaimana dilakukan terhadap terutama pada waktu kritis, 5 waktu kritis, yaitu sebelum makan, habis buang air besar, kemudian sebelum menyusui, sebelum menyiapkan makanan, juga setelah menyiboi bayi. Ini sangat penting sekali. Walaupun sederhana, tapi ini sangat luar biasa untuk penting sekali ya. Sudah iya. Dan kadang-kadang juga hand sanitizer juga terlupakan. Biasanya kalau awalnya dulu di kantongnya, sekarang udah melupakan ya Pak Bejo ya. Aduh, menarik sekali, sayang sekali waktunya sudah hampir selesai. Mungkin sebagai closing statement, apa yang disampaikan Dr. Hartanto terkait dengan varian Omicron XBB ini untuk masyarakat pendengar, Dr. Hartanto silakan. Terima kasih. Mumpung juga ini di Solo ya, Surakarta ya. Jadi dalam bulan-bulan ke depan, November, Desember itu event di Solo Raya itu luar biasa banyaknya. Betul. Ya, luar biasa. Nah, pesan sudah saya satu. Nah, sudah teragendakan. Saya ikut juga beberapa eventnya itu. Nah, maksud saya sudah pesan tiket. Jadi kita masyarakat semuanya ya, nggak cuma saya, masyarakat semuanya, dengan adanya banyak event ke depannya dan dengan adanya peningkatan kasus yang memang sudah nyata terjadi di depan mata, kita perketat lagi protokol kesehatan kita. Kemudian bagi masyarakat yang belum vaksin, monggo silahkan vaksin. Mungkin di Sukoharjo Pak Bejo perlu ada Durpres lagi, motor baru lagi gitu untuk meningkatkan gitu, atau Durpres yang lain gitu. Jadi jangan kita anggap enteng COVID yang saat ini ya, jangan anggap enteng, tetap jalankan protokol kesehatan, dan ketika Anda sakit, sadarilah bahwa ketika Anda sakit dan risiko menularkan, maka istirahatlah, periksa bila perlu, dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Sayangi orang-orang sekitar Anda. Betul. Terima kasih. Sayangi diri sendiri dan juga sayangi orang lain dengan tetap selalu memakai masker ya dokter ya. Baik, terima kasih Dr. Hartanto. Dan Pak Bejo, sebelum closing statement tadi apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Hartanto bahwa di Sukoharjo masih ada beberapa masyarakat yang belum melakukan vaksinasi, tapi akan dilakukan apa tadi, Doorpress ya, sepeda motor. Saya juga mau ikut Pak Bejo kalau ada Doorpressnya sepeda motor, betul. Syukur kalau lebih baik lagi kalau misalnya dari RI Surakarta itu ikut memberikan support gitu. Atau sepeda motor listrik boleh gitu. Gitu ya. Baik Pak Bejo. Monggo Pak Bejo sebagai closing statement monggo. Terima kasih dari Bapak Ibu, masyarakat Indonesia Nusantara. Di saat ini kita belajar dari yang sudah-sudah. Mari kita pandemi belum usai, kita bergandengan tangan, tingkatkan kepedulian sosial. Kemudian juga yang ini adalah bagaimana kita juga jangan kita kurangi kepanikan. Jadi sebenarnya Omicron ini memang sifatnya memang bermutasi, jadi tidak perlu galau, tidak perlu resah. Jadi asal kita protokol kesehatan, vaksinasi, kemudian gizi cukup, kemudian kita juga harus mengurangi stigmatisasi. Jadi kalau kemudian
tetangga atau teman kita itu yang kemudian terkena COVID, kalau kita dukung mereka untuk bisa melakukan isolasi mandiri ya, sampai kemudian itu tadi ya. Oke. Apapun kegiatannya, silakan, ekonomi jalan, hiburan jalan. Yang penting kuncinya adalah vaksinasi, protokol kesehatan, dan gizi cukup. Jangan lupa olahraga untuk peningkatan stamina. Baik, iya, betul sekali, Pak Bejo ya. Baik, terima kasih Pak Bejo dan juga Dr. Hartanto sudah bersama kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Bejo dan juga tadi Dr. Hartanto sangat menarik sekali untuk masyarakat pendengar, dan kita nggak perlu panik. Tapi kalau semakin kita panik nanti imunitasnya jadi lemah ya dokter ya, dan juga Pak Bejo ya. Ya, baik, terima kasih Pak Bejo, Dr. Hartanto. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam sehat, salam tangguh, dan sukses untuk pendidikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Bejo, Dr. Hartanto. Ya, pendengar, ketika tadi dialog kami pada sore hari ini, kami sudah menghadirkan dua narasumber kami yang sangat luar biasa ya. Tadi sudah menyampaikan banyak hal, jadi kita nggak perlu panik dan juga tidak perlu takut dengan varian Omicron yang baru ya, XBB ya. Asal kita selalu prokes dan sadar diri kita ya untuk selalu menjaga kesehatan, dan jangan lupa kita harus makan makanan yang bergizi dan menjauhi kontak dengan masyarakat yang sedang menderita sakit batuk ataupun flu. Baik pendengar, kami sudah bersama dokter spesialis paru konsultan onkologi dari RSUD Kabupaten Sukoharjo, Dr. Hartanto Dwi Nugroho SPPK ONG, dan juga Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, Bapak Bejo Raharjo SKM MKes. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bersama kami. Kami sudah menyampaikan WhatsApp Anda, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Nur Cahya dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih Anda sudah setia mendengarkan. Selamat sore, sukses untuk Anda semuanya dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.